mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman, keluarga Bible Study. Apa kabar? Happy weekend. Senang sekali saudara-saudara sudah menanti untuk pembelajaran hari ini. So, hari ini kita akan masuk ke dalam bagaimana Tuhan di masa Advent ini ya. Ini masa penantian kedatangan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengar Injil, tentu hari Natal ini sesuatu yang spesial. Bagi Anda yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tentu kita menantikan kedatangan Dia kedua kali. So, we're not done yet, kita belum kelar ya, kita semua sedang dalam persiapan. So, saya mau menyapa kepada teman-teman yang baru bergabung, Hani Galileo dari kota Galileo, Kenneth. Boleh kenalan, saya kayaknya baru pertama kali melihat nama Anda muncul. Kami menyambut Anda dalam sesi live Bible Study. So hari ini kita penuh dengan catatan, kita nggak pakai gadget untuk ayat, tapi kita pakai the real book. So saya berdoa semua teman-teman hari ini memang memberikan sabatnya, waktunya untuk fokus ke Tuhan. Okay. Saturday is a good day to be with God, right? Thank you Han Johan, apa kabar? Udah lama nggak kedengaran namanya. Thank you for serving, Tanti Faran. Juga Ibu Maya, selamat siang. Hai Johan Carol, Tangku dari Jayapura, apa kabar? Sylvie, Ibu Sylvie, apa kabar dari Manado? Thank you untuk Ibu Roda juga. Shaolin Alin, thank you udah giat sekali untuk melayani. Jansen Gosali, thank you untuk serving juga bersama teman-teman BTS di sini ya. Thank you Oli untuk Puji Astuti. Dapur Oli apa dapur Puji? Oke, boleh kenalan ya. Thank you untuk icip-icip makanan kamu ya. Thank you untuk bergabung. Salam sama Eko di Solo. And hi Jacqueline Kenap dari Palu ya. Terima kasih untuk sudah bergabung siang hari ini juga. Halo Ibu Lani, apa kabar? Cucu-cucu barusan saja pulang dari sini. And thank you juga Ria, apa kabar Ria? Salam sama Jonathan. Thank you juga untuk Pak Akun yang sudah melayani. Ingat, Uti apa kabar? Kirim salam sama Ian. Yang ulang tahun Ian atau Jingjing kemarin? Happy birthday ya, walaupun terlambat. Thank you untuk Ibu Diana Van Bak dari Holland, apa kabar? Juga teman-teman dari Netherlands, thank you so much untuk bergabung. Halo Ibu Ivi Jani, apa kabar? Erfit, Shalom. Erfit dari kota mana? Boleh kenalan. Senang saya bisa mengenal Anda dari kota mana. And juga ada Ibu Ratna Sitepu dari Merauke, Papua. Wow, Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu dengan saudara-saudara anak-anak Tuhan semua bergabung di sini. Erni Santoso dari Makassar. Senang sekali bisa berkenalan dengan Ibu Erni dari Makassar. Thank you Pak Budi Bento. Selamat siang. Pak Budi dari kota mana? Boleh kenalan. Senang sekali bisa berkenalan ya. Dan juga Ibu Maria Nainggolan, Horas. Apakah Ibu Maria dari Medan? Boleh kenalan ya. Shalom juga dari Jakarta, Helmi Helena. Oh, salam kenal Ibu Helmi. Ibu Betty Patmini, apa kabar? Senang bisa bergabung juga dengan cucu ya. Triani dari Sorong, so happy Anda bisa bergabung lagi hari ini. Terima kasih ya untuk kesetiaannya. Shelly Futa, and dari Kupang, Bunga Piga Penuh dari NTT, siap belajar. Wah, ini menyemangati saya sekali nih. And who do we have here? Oh, Erfit dari Jakarta. Oke. Terima kasih Erfit sudah menjawab. Pak Tikno, apa kabar? Jangan lupa mampir ya kalau ke Jakarta ya. And Nora Lydia, Desa Sidoarjo.
Satu lagi teman kita dari Sidoarjo sini, Ibu Norah, terima kasih untuk bergabung. Ibu Erni dari Ambon, Ibu Erni Nahakai, shalom kenal. Terima kasih juga Ambon untuk turut bergabung. Dari Semarang, Budi Bento, thank you. And Ibu Judith, thank you juga sudah bergabung. Terima kasih untuk Ibu Fanny Ong yang juga siap belajar. Ibu Ine David Tan, shalom. Senang sekali bisa berkenalan. Oke, kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Mempersiapkan umat kita semua sebetulnya ya untuk siap untuk bertemu dengan Tuhan. Nelson Mansan Moanggai dari Manokwari sejak menjadi tim Maria Magdalena juga MMM. Wow. Oke, mari kita satu dalam doa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk weekend ini kami bisa bersama-sama Engkau. Kau taruh di hati kami hati yang rindu untuk mendengar, untuk berada bersama Engkau, untuk belajar menantikan Kau bicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Aku minta agar Engkau mengajar, membimbing, menyertai, supaya semua firman yang dibagikan tidak stop di pengetahuan kepala, tapi merubah dari dalam keluar kehidupan kami sehingga kami semakin hari semakin serupa Kristus. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Alright. Kita masih di Global COVID-19. Saya barusan review tadi pagi setelah waktu saya pribadi dengan Tuhan. Semua khotbah saya dari 2019, 2020. And menarik sekali ya. Advent dan Natal 2020 itu sudah bicara mengenai COVID, Dan hidup kita ini sudah 2 tahun masuk ke 3 ya. Di betul-betul hidup dengan nggak ada new normal. I mean before COVID juga nggak normal kok. Setelah COVID ini justru kita tuh seperti disaring. So for me, saya bisa ikut menikmati perjalanan Daud, perjalanan Yusuf, perjalanan Esther, perjalanan Nehemia, Ezra, Yesaya, Yeremia, perjalanan dari Henok. Saya senang sekali karena semua kekuatan dan keberhasilan mereka cuma ada di satu pernyataan Tuhan. Bahkan di semua hakim-hakim yang silih berganti memimpin orang Israel, cicit-cicitnya nih nenek moyang ini yang berontak luar biasa. Setiap hakim-hakim diangkat sama Tuhan, selalu kemenangannya cuma satu. That the Lord was with them. Tuhan menyertai mereka. Nah, yang saya bagikan selama 2 tahun ini, melalui buku dari Emotionally Healthy Spirituality, ternyata untuk menjadi orang yang emosinya sehat, sambil berbahasa roh, sambil kutip ayat, itu tidak bisa terjadi kalau tidak berada bersama Tuhan yang berfirman. Kalau nggak bergaul intim dengan Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Dan memberikan nomor 1 karunia bahasa roh pertama kali kita dibaptis Roh Kudus. Nah, satu hal Anda beroperasi dalam karunia, satu hal Anda bergaul, berada, kenal, intim. Biarlah persekutuan Roh Kudus menjadi milik Anda, menyertai Anda. Itu kan doa benediction daripada Rasul Paulus kepada semua jemaat di Korintus, 2 Korintus 13. Biar kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Anda gak bisa menikmati kasih Allah, the grace of Jesus Christ, tanpa Anda bersekutu sama Roh Kudus. I think pribadi Allah yang sah bisa bersekutu adalah Roh Kudus. Karena dia berdiam di hati kita. He is the presence of God. Dia the resurrection power of God. Nah, so di global COVID-19 ini, saya mengalami sendiri. Ini namanya pengalaman 24 bulan, atau 52 minggu kali 2, 104 minggu ini. Ini adalah masa di mana Tuhan nyaring kita loh. I mean, Anda nggak bisa jadi Kristen seperti as it used to be. As it used to be, kita fokus ke Kristen mingguan. 1 hour church enough. Tapi selama actually COVID ini berlangsung dan dinyatakan PSBB,
Sampai PPKM level yang keempat ya. Semua menteri-menterinya ganti terus. Oke, selama masa ini udah nggak bisa hidup sembarangan lagi. Karena empati, belas kasihan kepada rakyat. Rakyat yang yang betul-betul memiliki kebutuhan khusus. Di masa pandemi ini nggak mampu, mereka pada butuh dibantu untuk PCR, untuk swab antigen, swab PCR, mahal-mahal. Oke, sampai sekarang bisa drastis turun semua. I think semua anak Tuhan seluruh dunia sedang dites. Do you have love for your brothers and sister? Ini masa di mana Matius 25 ya, ayat 36 sampai 45 tuh digenapi loh. Oke, Matius 26, maaf saya ya. Di mana Tuhan Yesus berkata, nanti akan dipisahkan kerajaan kambing dan domba. Bangsa kambing dan domba. Kalau domba itu yang mengenal suaraku, waktu aku sakit kamu datang ke rumah sakit, waktu aku telanjang kamu kasih aku baju, waktu aku nggak punya makan kau kasih aku makan, waktu aku di penjara kau kunjungi aku. Ini musim seperti ini, and yet di tengah-tengah COVID, bayangin, ini kalau kasih kita nggak double porsi nggak mungkin bisa loh, antara mau nyelamatin diri sama mau jadi uluran tangan Tuhan. Dan di musim COVID ini, ekonomi ini paling sedang diuji habis-habisan. Anda cinta mamon atau cinta Tuhan? Sangat-sangat diuji habis-habisan. Oke, karena nggak murah untuk merawat keluarga yang terpapar COVID dan apalagi komorbid, ada penyakit komorbid. Nggak murah kalau udah masuk ICU. Dan harapan untuk mereka mengalami mujizat kesembuhan, bangkit, itu sungguh-sungguh minim sekali. Nah, persiapan untuk berpisah, mendadak, gangguan-gangguan tekanan di jiwa sangat nyata. Kita udah lalu ini loh, 24 bulan ini loh. Coba Anda tulis, Anda renungkan kembali. Bagaimana tangan kasih Tuhan, kasih karunia Yesus menyertai Anda. So, buat saya, sebetulnya cara Tuhan menyaring umat akhir zaman, umat pilihan. Saya tulis namanya umat pilihan ya. Itu melalui COVID. Dan terus variannya timbul terus. Apa sih jaminan vaksin Anda itu manjur? Enggak kan, enggak manjur kan? Sampai pemerintah juga bingung. Mau free apa mau disuruh bayar ya? Jadi Anda juga mesti mikir, vaksin yang mana? Anda mesti bisa dengar suara Tuhan, betul? So, kalau Anda mau dengar suara Tuhan, vaksin yang mana? Aku mau ambil Sinovac, Sinopharm, mau Moderna, mau AZ, mau Pfizer. Anda dituntun Roh Kudus apa dituntun panik? Nah, I think kalau Anda nggak bergaul sama Tuhan, sama Roh Kudus yang tinggal dekat sekali, bahkan diam di hati Anda dan sudah dorman berpuluh-puluh tahun, this is the time Roh Kudus bisa diizinkan keluar dan bicara pada Anda, isn't it? Makanya saya ajarkan mengenai slowing down, kehidupan kontemplatif, untuk Anda tidak ngomong. Sekali-kali Anda diam, izinkan Roh Kudus ngomong. Karena Dia yang mengatur langkah orang benar. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu selalu, kita udah belajar ya dari Nabi Yesaya mengenai the remnant, umat sisa-sisa yang sedikit dilepaskan dari seluruh Israel, 12 suku dan Yehuda yang murtad total, yang hidup dalam kegelapan. Tidak ada Natal kalau bangsa Israel tidak hidup dalam kegelapan. No way. Dan kita tahu Natal itu terjadi karena nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya. Sampai nama putra sulungnya si Nabi Yesaya itu namanya the remnant. So namanya sisa-sisa. Jadi fokus pelayanannya si Yesaya tidak lihat ke masa, jumlah mega, jumlah ribuan jutaan orang Israel. Dia hanya melihat yang sisa-sisa yang masih mau kembali ke Tuhan dan mau dimuridin tuh yang mana. Nah, dari Yesaya kita masuk ke Mika. Betul? Kita akhiri minggu lalu. Dari Mika kita melihat ciri-ciri daripada the remnant ini. Ternyata untuk menjadi umat pilihan ini nggak otomatis. Karena Anda luput dari hukuman di Babel, di Persia. Tapi benar-benar orang yang mau bertahan melakukan firman Tuhan kayak Daniel, Sadak Mesak, dan Abednego. Sungguh-sungguh mau bayar harga kayak Nehemia, kayak Ezra. Tidak main-main sampai taat, sampai akhirnya sampai Yerusalem, sampai Yesus kembali kedua kali. Nah, itu perlu dibentuk. Itu nggak autopilot. Oke. Nah, Tuhan Yesus Kristus selalu kita pelajari nanti, kita juga belajar ya selama bulan Desember ini. Saya masuk ke kitab Amos.
Di mana ada 4 ciri-ciri bagaimana umat Tuhan ini di tengah kekayaan, di tengah mereka menindas sesama, mereka menekan para janda miskin, para yatim piatu. Nah, di sini di akhir zaman ini bagi kita, Anda dan saya, Tuhan Yesus Kristus selalu memiliki umat yang tahan uji sampai akhirnya. Lester Sumrall berkata, "It's not how you begin that is important, but it's how you end the race." Bagaimana Anda mengakhiri pertandingan imanmu jauh lebih penting daripada bagaimana Anda memulai hidupmu dengan Yesus. Saya sebut mereka orang-orang ini adalah, pakai bahasa Inggris ya, kalau lebih pendek soalnya, the remnant. Kalau bahasa Indonesianya sisa-sisa umat Tuhan, panjang. Okay? Nah, penyaringan ini selalu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu kalau menyampaikan bagaimana dia saring umat pilihan, itu selalu dia pakai penderitaan. Orang yang mau dimuridin gak mungkin benci kata penderitaan. You are going through suffering and pain. Kenapa? Because suffering and pain itu seperti kalau bahasa Inggrisnya di Matius 24 ya, ayat it's just the beginning of suffering. Itu ngomongnya is the beginning of the birth pang. Itu adalah awal dari sakit bersalin. Pembukaan 1, pembukaan 2. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang baru dilahirkan tanpa bersalin dulu, ada sakit bersalin, baru lahir yang baru. So new beginning always birth out of the old ending. Nah, old ending itu akan menanam benih baru and butuh waktu untuk gestation, untuk dikonsepsi sampai gestation sampai lahir. Nah, itu waktu pembuahan sampai pertumbuhan sampai lahir itu ada masa penderitaan. Ternyata saya baru tahu loh kalau orang ibu-ibu tuh melahirkan normal ya tanpa caesar operation surgery. Itu ternyata waktu melalui kanal rahim ibu, itu ternyata ada bakteri-bakteri bagus yang perlu dibawa sama babynya sehingga waktu dia di dunia di luar rahim kandungan mamanya, itu dia jadi kuat. Luar biasa, saya baru tahu loh. Amazing. The intricacy of how a life is being born on earth. So di Lukas 21 ayat 10 sampai 19. Kondisi saat ini kayak gini nih. Kita ini umat yang hidup di Lukas 21, Matius 24, Markus 13. Ia berkata kepada mereka, bangsa itu akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ini kalau bahasa Inggrisnya di Amplified Version adalah contagious diseases, penyakit yang endemi, epidemi, dan menular sekali. Ya, ternyata tuh pengalaman kayak gini ini berulang-ulang. Oke, saya pakai ini namanya the dark night of the soul, di mana jiwa Anda tuh teriak tapi Tuhan kayaknya nggak ada. Di tengah-tengah sekeliling itu kayak di Eropa ada penyakit tulah juga ya, plague. Ada penyakit Spanish flu. Jadi COVID itu bukan yang baru, saudara-saudara. Jadi nggak perlu kaget. Yang perlu kita pelajari dulu mereka gimana. And everybody is wearing, di Eropa waktu itu ya, pakai masker juga. Yang kali ini hebat. Seluruh dunia tidak ada satu manusia yang tidak pakai masker. Pemulung pun, pengemis pun di jalan tadi saya lihat maskeran semua loh, keren ya. Pemulung maskeran. Anyway, itu berarti dia mesti kolektenya lebih mahal tuh karena dia juga mesti supply masker kan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, penyakit menular, kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Jadi gereja adalah tempat yang mengerti hukum tabur tuai, semua tuaian yang Tuhan berikan pada Anda, itu untuk musim seperti ini. Sehingga Anda tidak hanya untuk mencukupi Anda, tapi juga mencukupi jiwa-jiwa. Karena di musim inilah tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memberitakan kabar baik kecuali musim ini. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sufferingnya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan di rumah ibadat untuk diadili sama orang Farisi. Kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Waktu itu kan penguasanya kan Kaisar Romawi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lihat dong ayat 13. Jadi bukan kita ngumpet stres di rumah. Padahal masa anak Tuhan komplain. Aku kan di rumah terus kita jadi stres. Jangan komplain. Justru Anda berdiam di kaki Tuhan. Belajar dan kenal suara Tuhan. Dan Anda mendapat kesempatan untuk bisa
menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ketemu yang lagi stres. Anda bisa layani by phone, by Zoom, by FaceTime, melalui apapun. Anda bisa kontak kok. Anda nggak tanpa komunikasi kok. Oke. Keep on testifying. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, karena dari segala yang kau jaga, yang kau perlu waspadai, Amsal 4:23, jaga hatimu, karena dari dalam keluar pancaran kehidupan. So di masa COVID ini 2 tahun ini Anda izinkan Tuhan masuk ke hatimu, dibersihin saluran itu. Tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu tuh jangan mikirin lebih dulu pembelaanmu. Kalau Anda sampai ditangkap, dibuang ke rumah ibadah, ke penjara, disiksa karena nama Yesus yang Anda percaya, jangan buru-buru ngomong pembelaan, dipersiapkan, datanya semua. Diam. Biar Tuhan yang memimpin Anda. Sebab aku sendiri, ayat 15, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Bukankah solitude, silence, stillness? Mazmur 37 ayat 7a. Daud berkata, berdiamlah di hadapan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan kasih kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang. Sebab perkataan Roh Kudus yang keluar dari mulut Anda. Mau ditentang gimana? Atau Anda gak bisa dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Look, Anda akan diserahkan oleh orang tuamu loh. You know, kitab Mika 7 ya, sudah merenung buat loh. Musuhmu tuh karena nama Tuhan itu satu rumahmu loh. Hanya karena Anda terima Yesus gak berarti satu rumah tuh setuju. You know that. Okay. Nah, kaum keluargamu menyerahkan kamu, bahkan your best friend nyerahin kamu. Karena semua pada mau nyelamatin diri. Beberapa orang dari kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena nama Yesus. Bukan karena Anda keren, pinter. Enggak, karena nama Yesus. Kalau keren-keren pinter ya relatif ya. Namanya pinter tuh banyak orang lebih pinter dari Anda kok. Oke. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini jaminan Allah. Di tengah bahaya, di tengah ancaman, di tengah aniaya. Namanya biji mata Tuhan, yang namanya anak Allah, tidak akan disentuh rambut pun utuh kecuali kamu disasak, rontok sendiri. Itu pun Tuhan hitung loh. Berapa yang rontok-rontok gara-gara disasak loh. Oke, ini nih nggak dijambak, apapun jambak nggak copot loh rambutnya loh. Karena supranatural. Saya punya keponakan, istrinya barusan kemari di sini sama anaknya, dan saya cerita tadi, sama kayak orang Israel keluar dari Mesir di padang gurun 40 tahun itu sepatunya tuh nggak pernah ganti loh. 40 tahun ikut tambah gede sama badannya. Betul ya tante ya? Masa sih bisa begitu? Terus bajunya juga melar sama badannya. Iya, kalau badannya ke atas doang ya baju ke atas. Kalau badannya melar ke depan ke kiri ke kanan, ya ikut ke depan ke kiri ke kanan. Itu karena kuasa penuh, karena baju mereka itu sebetulnya hadirat Allah. Seperti Kejadian 2 ayat 25. Sehingga fashion waktu itu gak laku, dan dokter gigi juga gak ada kan ya. Tambal sulam pakai amalgam gak ada tuh. Karena giginya utuh terus. Karena semua sel hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena dalam Tuhan gak ada kematian. Adanya kehidupan dan kebangkitan. Makanya orang hidup dalam sengaja Tuhan hadir bagi mereka. Gak ada yang sakit. Gak ada yang minus ekonominya. Gak ada yang kurang, gak ada yang telanjak sama sekali. Nothing lack, nothing missing. Ayat 19, kalau sama kan ayat 18 kan, rambut aja gak rontok loh. Biar dijambak sama musuh-musuh, gak copot, gak ada sekian, dijamin kok tidak sehelai pun ya rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu, kecuali Anda cabutin sendiri uban-ubannya, itu terserah. Kalau kamu tetap bertahan, kamu peroleh hidupmu. Ini loh Yohanes 10 ayat 10b, aku datang memberi kamu hidup. Bahkan hidup berkelimpahan. Kelimpahan tidak ekuivalen dengan yen. Kelimpahan tidak ekuivalen dengan cash. Dengan dolar, gulden, dengan rupiah. Nggak ada hubungan. Kelimpahan itu Anda hidup dalam supranatural provisi dari Allah. Oke. So kita lihat Roma 11 ayat 2 sampai 5. Apa di sini ada kata suatu sisa umat Tuhan dipakai. Kalau di bahasa Inggrisnya Roma 11 ayat 2 sampai 5. Ini betul-betul katanya the remnant ini ya. So lihat, suatu sisa umat Tuhan. God is looking for the remnant.
Oke, ayat 2-5. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya kok. Itu orang Israel dipilih karena the calling, karena panggilan mereka. Ataukah kamu nggak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu dia mengadukan Israel kepada Allah? Oke, nah kita baca nih. Ayat 3. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin cabut nyawaku. Ini keluhannya Elia. Nanti Anda referensinya 1 Raja-Raja 19 ya. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Lihat nih, si Elia komplain terus setelah dia bunuh 450 nabi palsunya si Isabel, istrinya si Ahab, Raja Yehuda. Kemudian dia kecapean, terus si Isabel ngirim, dia ratu. Dia ngirim ancaman kepada si Elia. Itu capek loh, motongin leher orang pakai pedang manual. Ini nggak pakai automated ya, manual men. Dus lehernya pakai pedang gitu loh. Dia lagi kecapean didatengin. Makanya orang kalau lihat kalau lagi depresi, lagi letih lesu, jangan lakukan apapun, jangan terima pelayanan. Dalam kondisi fisiknya kecapean, kurang tidur. Anda tahu? Utusannya Isabel datang. Besok jam yang sama, nasibmu sama orang-orang yang kau bunuh akan sama. Alias you dead meat man. Mati kau. So dia komplain ke Tuhan. Tuhan kirim malaikat kan, kasih 2 kali makanan roti dari surga. Dan dia suruh naik ke gunung Horeb. Nah, Tuhan komplainnya si Elia dijawab sama Tuhan. Aku masih meninggalkan kok 7.000 orang bagiku yang gak pernah sujud menyembah Baal. Bagiku. Berarti Allah yang own dong. Allah tuh yang memiliki dong. Umat yang bagaimana yang akan propagasi kembali, yang akan memajukan, mengembangkan kerajaan surga di bumi, kerajaan Israel kembali di bumi, itu hak asasi Allah. Sovereignty of God. Karena dia bilang, aku yang ada memilih meninggalkan 7.000 lutut bagiku. Jadi gak ada urusan sama Raja Israel, gak ada urusan sama imam-imam Israel yang ngatur-ngatur pilih-pilih orang. Saya juga gak mau milih-milih kamu loh. Milih-milih Anda, ini yang bagus ini. I don't want it. It's God who call you. It's God who choose you. Allah yang pilih. 1 Petrus 2 ayat 5-9 jelas. Anda adalah umat pilihan Allah. A chosen generation. Angkatan yang dipilih oleh Allah. Yohanes 15:16, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Same thing. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Nah, bahasa Inggrisnya ya, Amplified saya ambil. So too then, at the present time, there has come to be a remnant, a small believing minority. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia, by grace, by the sovereignty of the Lord Jesus Christ, He reserved for Himself 7,000 knee, 7.000 lutut nggak pernah menyembah Baal. Di tengah-tengah negara yang menyembah Baal semua. Bahasa Amplified-nya berkata, I have, at the present time, there has come to be a remnant. Udah pasti ada remnant. A small believing minority, according to God's gracious choice. Sovereignty of God. Makanya kita tuh gak bisa berkata, aku udah suci, aku udah selamat, aku paling benar. Come on, man. Tuhan yang pilih. So, lihat sovereignty of God. Untuk mendapat remnant ini, dan minority. Karena kalau mau tahu kata remnant, itu kalau di Yesaya namanya sisa-sisa yang dilepaskan. Kalau di Yesus, dia gak pakai kata remnant. Dia memakai kata yang bertahan sampai akhirnya. Dia memakai apa? Orang pilihan. Oke. So, kita lihat Rasul Petrus ngomongnya gimana? Kalau Yesus tuh sedikit yang masuk ke pintu yang sempit, jalan yang sesak. Mayoritas banyak orang ke pintu yang lebar, yang gampang lah ikut Tuhannya tuh cincai lah pokoknya. Dan jalannya luas. Nah, kalau Anda pilih yang luas, Anda bukan the remnant. Because you follow the world. Tapi kalau Anda ikut pintu yang sempit, sesak jalannya, sedikit yang menemukan, that's the remnant. Nah, minoritas, saya udah perkenalkan kata-kata ini because ini teologi remnant ini Anda perlu pelajari. Nah, lihat di 1 Petrus, Rasul Petrus secara profetik berkata, penghakiman itu dimulai di dalam rumah Tuhan loh. Justru yang sibuk aktif di gedung yang lambangnya salib, penuh dengan lampu-lampu bersinar terang benderang, pakai asap-asapan ya, tapi bukan asap kemuliaan Allah ya.
asap-asapan gitu loh. Either ke lampunya gosong, kebakar, jeblok bohlamnya, atau memang zoom, dibeli alatnya tuh. Rasul Petrus berkata seperti ini. Ini orang yang dimurnikan. Jadi dia tuh bisa khotbah mengenai pemurnian. Kenapa? Ya dia gila-gilaan dari nyangkal Yesus 3 kali. Sampai bisa menjadi rasul dan gembala yang secara pribadi dalam 40 hari digembalakan Yesus supaya jadi gembala bagi dombanya Allah. 40 days. Crash course dengan Yesus yang dibangkitkan dari mati. And so dia ngomong kayak begini. Karena sekarang telah tiba saatnya. Coba Anda lingkari kata sekarang. Sekarang tuh kapan sih? Di timeline-nya Tuhan tuh kapan? Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Sebelum Yesus naik ke kayu salib. Tempat terakhir yang dia kunjungi apa Bapak Ibu sekalian? Bait Allah bukan? Dia keluarin cambuk, dia cambuk, dia jungkir balikan meja penukar uang. Dia banting semuanya, dia sabet semuanya. Betul apa tidak? Dia bersihkan, dia berkata, ini bait Allah, ini rumah Bapakku loh. Yang mestinya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kok kau bikin jadi rumah penukar uang? Kok jadi bikin profit dari persembahan bagi Allah? Nah, sebelum dia datang kedua kali, dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke baitnya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Itu Anda dan saya. Jadi kita mendengar rendah hati aja ya. Jangan terlalu menggurui. Jangan terlalu merasa sudah benar, sudah menyampai. Kita kayak Paulus aja deh. Yang berkata, aku nggak anggap diriku udah mencapai loh. Saya buka ya di Filipi 3. Di ayat yang ke-13, 12, 13 ya. 12. Not that I have already obtained this goal of being Christ-like. Aku bukannya udah nyampe loh, udah memperoleh goal ini loh, menjadi serupa Kristus. Have already been perfect, atau sudah menjadi sempurna. But I actively press on. Tapi secara aktif aku nungken arus dunia ini, arus si duniawi ini, so that I may take hold of that perfection, supaya aku bisa nangkep kesempurnaan yang ada dalam Kristus Yesus, seperti Kristus Yesus nangkep aku dan bikin aku menjadi miliknya. Ayat 13. Brothers and sisters, I do not consider that I have made it all my own yet. Saudara-saudari sekalian, aku nggak pertimbangkan bahwa aku udah mencapai, aku udah mencapai semuanya. Masih belum nyampe aku. Ayat 13 ya, belum nyampe. But one thing I do, yang bahasa Indonesia nggak ada. One thing I do. Ini bagus sekali. Hanya ada 3 orang saya lihat memakai kata one thing. Yesus kepada Maria, Daud di Mazmur 274, dan Rasul Paulus. But one thing I do, forgetting what lies behind, yang semua yang di belakang-belakang, kehebatanku, kejayaanku, kegagalanku yang memalukan, yang betul-betul menjijikan, aku lupakan. And aku reaching forward to what lies ahead. Aku mengarahkan diriku, remember your future, kepada apa yang disediakan di masa depan kita. Ingat masa depanmu, karena sejarah hidupmu sudah ditulis di kitab Wahyu. Kita akan masuk hari ini. So Paulus berkata, brothers and sisters, jangan menganggap kamu udah lebih sempurna deh. Aku aja belum nyampe, padahal dia udah selesai pakai mahkota kehidupan. Lo masih bilang aku belum nyampe. Aku satu hal ini yang kulakukan, lupakan dah yang sebat-hebat, yang daripada mikirin kebobrokan orang, kesalahan orang, mendingin mikirin masa depan yang Tuhan sediakan bagi kamu. Oke? So 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan mereka yang gak percaya pada Injil Allah? Lah yang belum percaya Injil, kabar baik, Injil artinya kabar baik ya. Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang yang mengaku benar dan sudah dibenarkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Waktu Anda pertama kali lahir baru, dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, tapi setengah jalan Anda nyimpang kiri kanan, Anda menjadi sombong, arogan, merasa Anda di atas setiap orang di bumi ini. Anda udah suci karena Anda nggak berzina, Anda nggak buka situs pornografi, Anda lebih di atas segala-galanya. Be careful. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, orang fasik sama orang berdosa ya hilang kalau Anda merasa lebih hebat dari mereka. Ini kan surat ditujukan juga bagi orang-orang Farisi. Nah, Petrus bilang, aku dari semua orang ini,
Aku ini juga nggak benar kayak Paulus dia. Karena dia jahat banget sama Yesus yang nyelamatin nyawanya. Karena itu baiklah juga deh mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ternyata untuk bisa dimurnikan, layak menjadi remnant, kita akan melalui penderitaan loh. And it is the will of God. Supaya lahir baru, manusia baru itu lebih dewasa daripada manusia lama kita. Menyerahkan jiwanya deh, seluruh jiwamu serahkan ke Tuhan. Tuhan gak minta uangmu kok, jiwamu. Tapi kalau jiwamu penuh sama cinta uang, ya pakai alat uang itu untuk bisa dipakai untuk menguji. Kamu lihat hatimu, takut sama uang hilang apa takut sama hilang Tuhan? Apakah milik pusakamu Yesus atau kekayaan harta benda? Dengan selalu berbuat baik, can you do good? Bisa berbuat baik dengan keuangan Anda? Kepada pencipta yang setia. Do good to the Lord. Kalau Anda bisa do good to the Lord, you do good to your brothers and sisters. Itu kayak satu koin dua sisi. So saya kutip dari The Message Translation. It is judgment time for God's own family. Nah ini keluarga Allah dia pakainya. Ini waktu penghakiman bagi keluarganya Allah dulu. We are first in line. Kita yang pertama di baris depan nih. Jadi Anda nggak usah, justru kita mesti ada empati sama orang fasik, sama orang-orang yang berdosa, yang belum pernah dengar Injil, karena Anda terlalu sibuk ngurusin diri sendiri. Makanya Tuhan mau menguji, membersihkan rumahnya dulu. Kita yang baris depan nih. If it starts with us, kalau dimulai dengan kita, think what it is going to be like for those who refuse God's message. Kalau dimulai dengan kita untuk dimurnikan iman kita, yang dimurnikan itu iman kok. That's your most precious jewel. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi bagi mereka yang menolak. Jadi orang fasik, orang berdosa itu ternyata nolak waktu dibagiin Injil. So if good people barely make it, jadi kalau orang baik hampir nggak berhasil lolos dimurnikan, what's in store for the bad? Apa yang telah tersedia bagi yang jahat? Anda garis bawah itu loh, you are first in line loh. Anda adalah first in line. Jadi Anda bisa merasa suci kalau mati ke surga, kalau mati juga ibadah penghiburannya 40 hari. Please be careful. There is judgment. So, 1 Petrus 4 ayat 17 ayat 19. So if you find life difficult, ini masih di ayat 19 ya. So if you find life difficult, I'm sorry itu ada typo ya. Because you're doing what God said, take it in stride. Jadi kalau Anda mengalami keberatan, kesulitan, because you are doing what God said, jadi waktu mentaati, melakukan kehendak Allah kayak Yesus di Getsemani itu, berat kan ya? Ngeri melakukan kehendak Allah itu. Karena Anda gak ikutin cara dunia. Coba ambil, take it in stride. Ambilnya langkah per langkah. Gak apa-apa, setiap hari itu langkah per langkah, pelan gak apa-apa. Tapi kan maju dan ke arah Allah. Daripada diam di tempat dan menginjak kaki di tempat, you better make one stride at a time. By doing that, Anda lagi dibentuk surrender to God-nya and trusting God. Kalau di day by day ini diajarkan namanya patient trust. Kepercayaan dengan kesabaran. Ternyata to trust God, menyerahkan seluruh hidupmu di tangan Tuhan, itu berarti Anda itu believe. Surrender total. He knows what he's doing. Dia tahu apa yang dia lagi lakukan. And he will keep on doing it. Tuhan akan terus mengerjakan, memurnikan iman kita sampai kita nyerah total sama Tuhan. Dan dia gak akan berhenti loh sampai Anda betul-betul nyerah loh. Seperti Yusuf, seperti Daud. Itu kan prosesnya panjang banget ya sebelum jadi raja di Hebron, Daudnya. Itu kira-kira tuh ada 15 tahun loh dia. Nunggu untuk menjadi raja. Buatannya 15 tahun yang lalu. Baru digenapi 15 tahun kemudian. Kira-kira Anda percaya gak Anda tetap dipanggil Tuhan? And God is keep on doing it. Nah sulitnya mengikuti Yesus di masa kini. Abad 21 kini. Bukan abad 20 ya. Abad 21. Apa sih halangan secara lahiriah dan batiniah yang membuat kita kok tidak menjadi seperti yang Allah inginkan? Do you know that kita sedang struggle menjadi serupa Kristus?
Makanya kita selalu ada clash, konflik, perpecahan, musuhan, perang dingin, gak mau kenal. So I would like to know, are you aware? Apakah Anda memiliki kesadaran Anda tuh masih jauh dari keinginan Allah? Kita tuh belum mendekati serupa Kristus. Khotbah nggak bikin Anda jadi serupa Kristus loh. Saya khotbah kayak gini juga nggak rubah saya. Tapi hidup dalam kesehatan emosi dan kontemplatif bersama Tuhan sepanjang hari kerja. Sepanjang pagi, subuh sampai malam dan sepanjang hari kerja terutama tuh. Pas lagi sibuk-sibuknya tuh. Itu menentukan loh. So Kristen masa kini, ini kondisi apa adanya ya. Bisa ditenggelamkan oleh budaya dan dunia sekitar kita loh. Kayak orang Israel zamannya Yesus di bumi. Mereka kerendam sama sistem budaya kaisar-kekaisaran Romawi. Kan Romawi kan kenceng sekali, kuat banget tuh di Israel. Sampai Yesus mati aja, bukankah 100% orang Romawi yang nyabetin dia atas perintah orang Farisi. Besar kekuatan kuasa mereka. Kaisar tuh buat orang Romawi itu wakil Allah loh. Jadi Yesus tuh kompetitornya kaisar sebetulnya. Nah, budaya dan dunia sekitar kita, dunia digital dong, dunia online dong. Apakah semua itu bagus? Halangan besar yang membuat kita tidak mendapatkan perubahan. Kok nggak ngalami transformasi dari inner man, dari batin kita yang kita butuhkan tuh kenapa ya? Kok susah banget? Yang jahat semakin jahat, yang serakah semakin serakah, yang egois semakin egois. Buktinya di seluruh dunia tercatat kok penyakit gangguan kesehatan mental meningkat kok zaman ini selama PSBB. Berarti kan banyak yang nggak menjadi serupa Kristus kan? Belum. Nah, apakah gereja meremehkan intensitas dan kuasa si jahat? Baik si jahat yang ada dalam kita maupun si jahat yang ada di luar. Yang di luar itu roh jahat, yang di dalam ada. Anda tahu kan yang jahat dari kita itu yang mana? Manusia daging. Remember saya ajarin the false self? Manusia palsu itu yang pakai topeng. Yang sukanya, yang selalu kalau kenalan sama orang berdasarkan apa yang kulakukan. What do I do? I'm a doctor, I'm a lawyer. Tapi kan Anda kan gak seumur hidup lawyer. Itu kan bukan identitas siapa Anda. Okay? What I do, what I have, what I possess, what people think about me. Anda kalau selalu memperkenalkan dirinya berdasarkan apa yang Anda miliki, Anda lakukan, Anda telah raih, Anda berbakti apa kata orang mengenai Anda itu jauh lebih penting. You know, that's a fake you. Itu palsunya Anda. Because who you are adalah, kalau Anda bisa jawab, Anda ini miliknya siapa? That's who you are. Anak Allah. Makanya serupa Kristus yang difokuskan. Kitab Wahyu memperkenalkan pada Anda sesosok makhluk namanya the beast. Bahasa Indonesianya binatang. Mesti pakai B-nya huruf besar nih saya. Siapa sih si binatang di masa lalu yang ada di dalam kitab Wahyu? Kita baca ya di Wahyu 13 ayat 3b sampai 7. 3b sampai ayat 7. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut si binatang itu. Who is this beast? Kalau bahasa Inggrisnya the beast. Dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada si binatang itu. Jadi di belakang si binatang ada naga. Dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang itu? Wow. Kita mendengar kalimat kayak begini di Mika 7 ya, ayat 18. Coba ya saya buka Mika 7. Bukankah ini ciri-ciri dari the remnant? Mika 7, 18. Karena nama Mika itu artinya apa yo? Jangan lupa dong nama Mika artinya apa? Who is like Yahweh? Siapa yang seperti Allah kita? Oke. Nah ayat 18. Who is a God like you? Maksa si naga ini ngomong kepada si binatang itu berkata, siapa sama seperti binatang ini? Ini udah pasti antikristus dong. Right? Who is a God like you, who forgives wickedness and passes over the rebellious acts of the remnant of his possession? Okay?
He does not retain his anger forever because he constantly delights in mercy and loving kindness. The remnant, orang-orang yang menjadi sisa-sisa kecil yang akan dimuridkan Yesus langsung adalah orang-orang yang sama kayak Allah kita, Raja Gembala kita. Yang he is a king shepherd ya. Nah, kenapa? Karena dia penuh belas kasihan, penuh empati. Yang berdosa-dosa tapi mau balik ke Tuhan, dia penuh belas kasihan. Belas kasihan itu hanya diberikan pada orang yang ngaku dosa. Kalau nggak ngaku berdosa, belas kasihan Allah nggak turun. Okay. So the beast juga ngomong yang sama. Who is like the beast? Dan siapakah yang dapat berperang lawan dia? Who can beat him? Who can fight him? Nah di Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Berarti suruh ngomong kan. Yang penuh kesombongan. Full of arrogance and pride. Dan penuh hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu si naga itu buka mulutnya binatangnya untuk hujat Allah. Bayangin Allah yang ciptakan dia dihujat. Ini udah lupa diri ini namanya. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Semua dihujat. Semua orang-orang kudus di sorga dihujat. Bukankah Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga setelah hari Isa Masih? Dihujat. Ini ciptaan Allah juga loh. Aduh. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wow. Siapa makhluk ini? Kok bisa memiliki kuasa yang begini berat? Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua. Ada pernah nyanyi kan lagu ini? Saya dulu sekolah khotbah. Ular paling tua. Bukan di kebun binatang. Neraka. Si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Bukan setan ya. Kalau setan tuh S kecil. Itu demons tuh. Tapi Satan itu iblis satu. Diabolos, the devil. Yang menyesatkan seluruh dunia. Loh kalau penghakiman dimulai di rumah Allah. Berarti Allah melihat rumahnya, gerejanya nomor 1 yang paling disesatin iblis dulu dong. Kalau nggak buat apa dimurniin. Right? Iblis kan benci sama. Sebetulnya kita tuh nggak ada urusan sama iblis. Tetapi dia nyakitin kita demi nyakitin Yesus. Kan musuh ulungnya si iblis kan Allah. Bukankah Allah yang nandang dia keluar dari surga? Waktu dia mau jadi Allah. Baca dong kitab Yeskiel. Kitab Yesaya. Oke. Dan dilemparkan ke bawah. Ini gara-gara ini makanya dibenci. Dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Sepertiga malaikat Tuhan diseret sama dia loh. Banyak pemberontakan itu selalu narik orang. Makanya kalau gereja pecah ya pasti ada yang ditarik. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan ini lambang gereja. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ingat Kejadian 3:15 ya. Keturunan perempuan akan nginjak kepala ular itu. Nah, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, Anda mesti tahu bahwa kitab Wahyu itu ditulis di tahun 90-95 Masehi ya. Kepada orang-orang Kristen yang mengalami penindasan luar biasa di daerah Asia. Kalau mau tahu tepatnya daerah Turki. Oke, ini daerah Efesus. Saya baca bukunya Richard Bauckham. Peter Scazzero juga baca bukunya Richard Bauckham. Dia menulis bahwa kitab Wahyu itu sebetulnya menggambarkan kerajaan Romawi yang menindas Israel, Yerusalem. Oke, karena mereka si kaisar kan selevel dengan Allah. Jadi kalau ada muncul Yesus, terancam mereka. Nah, lambang binatang itu, the beast, itu adalah kekuasaan yang setara sama kekuasaan Allah dianggapnya. Yang menekan semua pengikutnya Yesus sampai gak tahan. Nah, kerajaan Romawi itu dilambangkan the beast. Oke, kerajaan ini betul-betul memiliki kuasa, memiliki kekayaan, sistem pemerintahan yang bikin orang bisa kaya, populer, punya kedudukan. Jadi membuat orang Kristen yang lahir baru awalnya cinta Tuhan mula-mula, jadi ditinggalin Yesusnya. Karena takut gak dapet kekayaan, takut hidup miskin.
Mereka kalau kita ngomong pemerintahan ya, tentu di dalam pemerintahan tuh ada budaya, ekonomi, pendidikan, militer. Makanya pajaknya Romawi kepada orang Israel tinggi-tinggi. Habisnya untuk ngidupin ini kan mesti dikirim ke Romawi juga, ke Italia. Oke, budayanya, ekonominya, pendidikannya, militernya itu memang mendatangkan kekayaan, kedamaian besar bagi kerajaan Romawi di Israel. Oleh kekaisaran Romawi, kota Roma itu disebut kota kekal. Karena di situ dijamin kamu akan dapat keamanan, kekayaan. Sama kan sama yang sekarang. Hasilnya, iman dari banyak orang Kristen waktu itu diuji. Waktu diuji, saya mesti kasih koma tadi mestinya. Kandas, saudara-saudara. Bukannya diuji kandas, diuji strep kandas hasilnya gitu loh. Sama kayak sekarang, waktu COVID. Gaji Anda terancam, kerjaan Anda hilang. Baik segala macam agama datang ke saya kok ngomong, khawatir mereka, pada sakit mah. Gak tahu besok mau kasih makan apa, gak tahu. Karena tiba-tiba di PHK. Oke, nah hasilnya di zaman Kekaisaran Romawi itu di Yerusalem, iman dari banyak orang Kristen waktu diuji habis, kandas total. Karena mereka mengalami ancaman yang begitu berat tekanannya, begitu berat oleh pemerintah Romawi, akibatnya terancam hilang kerjaan, terancam hak istimewanya hilang, bisa jadi teman kaisar hilang, jadi tahanan sekarang. Kekayaannya luar biasa, Anda hilang sahabat, hilang kekayaan, Anda bisa jadi kayak Ayub gitu loh, tinggal di pinggir sampah, nggak punya apa-apa, borok di mana-mana, dikerok-kerok pakai pecahan tanah liat gitu loh. Pecahan itu ya, bejana ya. So, kenapa sih ada ujian seperti ini? Sebab Anda diuji, apakah Anda ini satu kaki dengan bergaul sama si binatang, dan satu kaki bergaul sama Kristus. 50-50. Sehingga Anda berasimilasi dengan budaya Romawi. Di dunia juga top. Okay? Di gereja juga top. Are you like that? Ini yang suam-suam kuku nih, yang bisa dimuntahin Tuhan nih. Dan sebagian orang Kristen meninggalkan imannya loh. Zaman itu tuh, ini sejarah tertulis loh saudara. Namun ada sebagian orang Kristen yang cari jalan tengah. Netral. Antara nilai budaya Romawi mau, yaitu si binatang itu, nilai Kristus juga harus. Makanya jadi penatua, jadi majelis, jadi diaken. Kenapa? Supaya tidak hilang posisinya di dunia, tapi juga dihormati dong sama gerejanya yang cuma ibadah mingguan tuh. So kitab Wahyu berkata di Wahyu 8 ya, nggak bisa kamu kompromi kayak gini. Nggak ada hidup Kristen satu kaki sama Kristus, satu kaki sama si binatang tuh nggak bisa. Oke, alias nggak bisa hidup kerohaniannya ikut kehendak Allah terus menjadi orang Kristen yang rohaninya Romawi. Karena Anda mau dapat jabatan sih. Kita cuma punya dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Bahwa berkompromi dan mengizinkan diri kita terhisap dalam budaya si binatang. Atau kita pergi daripadanya dan setia memberi kesaksian yang benar melalui perkataan hidup kita. Ini Wahyu 12 ayat 10 nih ya. Jadi Anda cuma punya dua pilihan. Mau kompromi? Izinkan diri kita terhisap dengan budaya si binatang itu tapi keren, digital, up to date. Cutting edge, state of the art gitu ya, teknologi. Atau Anda 100% mau pergi daripada si binatang itu dan setia memberi kesaksian yang benar melalui perkataan dan hidup Anda. The choice is yours. Nah lihat di Wahyu 18, Rasul Yohanes tulis begini atas perintah Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh tuh Babel tuh, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Ayat 3 Wahyu 18. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi kalau Anda hidupnya duniawi, Anda akan hidupnya cabul. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Kejar uang, kejar kekayaan. Kejar kepuasan. Now, instant. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga. Nah ini suara Tuhan nih.
Wahyu 18 ayat 4. Pergi kamu, hai umatku, masih diakui loh, miliknya dia loh. Pergi daripada binatang itu. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya si binatang. Jadi nggak sadar kalau mereka itu hidup dalam dosa. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dengan kata lain, Rasul Yohanes sebagai suara Tuhan berkata, no compromise. Anda kalau menjadi remnant Tuhan, sisa-sisa sedikit umat Tuhan yang bisa dimuridin Tuhan kembali untuk membangun Israel kembali. Di mana Yesus akan kembali menjemputnya. Anda gak bisa kompromi. Dan Satan itu menggunakan kerajaan Romawi zaman itu untuk membuat orang percaya tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus melalui tipu daya apapun. So Anda mau tahu kalau Anda tuh udah tenggelam dengan sistem dunia, mau tahu? Anda ngalami apa? 100% hubungan sama Tuhannya itu, the covenantal relationship with God, the loving union, putus. Hubungan Anda dengan Tuhan, putus. So, siapa sih si binatang di abad 21 ya mestinya ya, bukan 20. Siapa sih si binatang di abad 21 ini? Ya ingat aja pesannya kitab Wahyu. Bahwa ini pesannya bukan cuma di zaman Romawi, ini pesan sepanjang sejarah gereja Tuhan loh. Sampai hari ini masih berlaku. Oke. Di seluruh bagian dunia ini masih berlaku. Di semua orang percaya harus melawan dan mengalahkan si binatang yang wujudnya kebudayaan. You know what? Kebudayaan itu penting sekali. Because kebudayaan itu apa yang berharga bagi Anda. What is valuable to this generation? Itulah menjadi kebudayaan. Anda budayanya apa hari ini? Well, kita akan lanjutkan di hari Kamis jam 5 sore. Di mana Anda akan belajar mengenai what is the culture of this generation. Generasi kekinian ini apa sih? Nanti saya akan jelaskan dari kitab Wahyu 13 ayat 10 dan selanjutnya. Meanwhile, fahami lo ya, bahwa binatang itu tuh ancaman lo bagi gereja. Dan akan nyedot orang Kristen di hari zaman ini di masa kini. Be wise, be careful. Musuh-musuh iblis mengaung-ngaung mencari mangsa yang dapat ditelan. And that's the church. Kita doa ya. Terima kasih Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa. Buat kami fokus kepada Yesus, bukan kenikmatan dari kebudayaan, kekayaan dunia saat ini. Dengan teknologi yang canggih yang bisa bikin orang cepat kaya. Cepat besar. Nggak ada kekayaan bisa diciptakan begini cepat di usia generasi dewasa muda, generasi teenager seperti saat ini. Beda sama generasi boomer yang mesti kerja keras untuk mengumpulkan kekayaan. Tuhan, aku berdoa generasi ini gak tenggelam di dalam budaya dunia ini. Tapi mereka melihat kepada terang daripada anak Allah yang hidup. Aku berdoa keselamatan semakin nyata. Jiwa-jiwa melihat kabar baik ini. Bukan hanya dengar tapi melihat dan ngalami Tuhan. Biar berita kabar baik ini tidak stop melalui Facebook ini. Tapi terus setiap hari kami membagikan saat kami diberi kesempatan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Biar setiap kami yang diuji sebagai rumah Tuhan yang dihakimi nomor 1. Kami diketemukan Tuhan setia sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berkati semua umat Tuhan yang terkasih di Bible Study ini. Kami hormati hadirat-Mu, pengajaran-Mu, kehadiran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you semuanya. Kita berjumpa lagi hari Kamis jam 5 sore. God bless you.